Coba bayangin deh, sebuah proyek kelas yang awalnya bikin semua murid pusing tujuh keliling, ujung-ujungnya malah jadi momen yang bikin mereka bangga banget. Nah, ini dia cerita seru tentang gimana sebuah tugas yang rumit bisa diubah jadi pencerahan buat anak-anak. Nah, itu kan pertanyaan utamanya ya. Gimana caranya? Ini tantangan buat banyak banget guru bahkan orang tua. Pertanyaan inilah yang jadi pintu masuk kita ke sebuah studi kasus yang menarik banget. Dari kelas 4-nya Butika. Kutipan ini tuh langsung to the point, nunjukin akar masalahnya. Coba deh kita bayangin jadi murid di kelas itu. Ada proyek besar di depan mata, tapi sama sekali nggak tahu harus mulai dari mana. Kayak dikasih tugas tapi nggak dikasih petunjuknya. Nah, rasa tersesat inilah yang jadi titik nol dari perjalanan mereka. Oke, sekarang yuk kita bedah dulu gimana sih awal mula perjalanan ini. Jadi Butika ini punya tujuan yang keren banget, menciptakan apa yang disebut pembelajaran mendalam. Tapi ya gitu, namanya juga rencana, seringnya nggak mulus. Di awal-awal rencananya ini kayak nabrak tembok besar. Terus, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam yang jadi target Butika ini? Gampangnya gini, ini bukan soal hafalan mati, sama sekali bukan. Ini soal gimana murid itu benar-benar ngerti konsepnya, bisa mikir kritis, dan yang paling penting, bisa nyambungin apa yang dipelajarin di kelas sama kehidupan sehari-hari. Dari analisis studi kasusnya, kelihatan ada 5 masalah utama nih. Pertama, muridnya nggak ngerti tujuan proyeknya apa. Kedua, kerja kelompoknya masih berantakan. Ketiga, waktu buat eksplorasinya mepet banget. Keempat, cara nilainya nggak nyambung sama fokus sekolah yang lebih ke tes tulis. Dan terakhir, murid-muridnya belum bisa mandiri. Nah, kebayangkan, semua masalah ini numpuk, ya jelas aja proyeknya mandek di awal. Tapi, Butika ini nggak nyerah gitu aja ngadepin semua tantangan itu. Justru, dia bikin sebuah manuver yang cerdas banget. Penasaran kan gimana dia muter balikin keadaan? Yuk kita lihat strategi barunya. Jadi dia beralih ke sebuah model yang namanya problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Ada 5 langkah yang jelas banget. Nah, ini dia kuncinya. Struktur yang jelas ini yang dulu nggak ada di percobaan pertama. Dan ini yang benar-benar dibutuhin sama murid-muridnya. Tapi, tunggu dulu. Punya kerangka kerja yang bagus aja ternyata belum cukup. Terobosan yang sesungguhnya itu datang dari sebuah konsep yang keren banget. Namanya scaffolding. Slide ini jelasinnya pas banget. Scaffolding itu ibaratnya kayak roda bantu di sepeda anak kecil. Fungsinya kan bukan buat ngedorong sepedanya, tapi buat ngasih dukungan sementara aja sampai si anak pede dan bisa goes sendiri. Nah, persis kayak gitu cara kerjanya buat otak kita. Dikasih bimbingan biar pede ngadepin ide yang rumit, bukan dikasih contekan jawaban. Oke, sekarang bagian serunya nih. Kita lihat yuk gimana strategi baru ini beneran jalan di kelas dan akhirnya klik, muncullah momen aha buat para murid. Lihat deh, jadi Butika nggak cuma nunjukin gambar, terus udah, dia pakai yang namanya pertanyaan pemantik. Pertanyaan simpel kayak, kira-kira pekerjaan apa ya yang cocok di sini? Itu ternyata bisa langsung mancing rasa penasaran murid dan nyambungin gambar itu ke inti proyeknya, hubungan antara lingkungan dan pekerjaan. Ini perbedaannya benar-benar kayak langit dan bumi. Dari yang tadinya bingung berjamaah, kelasnya Butika ini berubah jadi kayak tim detektif yang fokus banget. Disinilah titik baliknya. Kolaborasi yang tadinya kaku, sekarang jadi cair. Dan yang paling penting, nggak ada lagi murid yang ngerasa ketinggalan. Dan poin pentingnya di sini adalah proses belajarnya itu nggak lagi sendiri-sendiri, nggak lagi terisolasi. Justru, belajar itu jadi sebuah pengalaman bareng-bareng, sebuah pemahaman yang dibangun bersama. Ini dia yang bikin beda. Butika juga pakai teknik yang inovatif banget, namanya window shopping. Jadi tiap kelompok itu kayak buka toko dan majang hasil karyanya. Terus kelompok lain keliling buat belanja informasi dari toko-toko ini. Keren banget kan idenya? Jadi saling belajar gitu. Nah, setelah seru-seruan window shopping, Butika nggak langsung udahan. Dia justru ngajak muridnya buat berhenti sejenak, buat refleksi. Ini langkah krusial yang di percobaan pertama sempat kelewat. Ini adalah momen buat mencerna semua yang udah dipelajari. Dan lembar refleksi sederhana ini, wah ini jadi semacam tempat curhat buat para murid. Di sini mereka bisa jujur, bilang bagian mana yang masih bikin bingung, tapi juga ngerayain apa yang udah mereka pahami. Di momen inilah transformasi emosionalnya kelihatan banget. Dari yang tadinya frustrasi, jadi bangga beneran sama hasil kerja keras mereka sendiri. Dan ternyata efek dari proyek ini nggak berhenti di dalam kelas aja loh. Apa yang dipelajari anak-anak ini tentang lingkungan sekitar mereka ternyata punya dampak yang lebih luas. Yuk kita lihat gimana pelajaran kecil ini bisa nyambung ke ide-ide yang lebih besar, bahkan skala global.
Soalnya, salah satu tujuan utama dari proyek ini bukan cuma soal nebak-nebak pekerjaan. Lebih dari itu, tujuannya adalah biar murid-murid paham kenapa kita harus menjaga sumber daya alam dengan bijak. Jadi, proyek ini bukan cuma tugas biasa, tapi jadi pelajaran tentang tanggung jawab. Dan disinilah kita bisa lihat betapa kerennya. Sebuah proyek kelas yang kelihatannya sederhana, ternyata bisa nyentuh isu-isu global. Tanpa mereka sadari, Butika ini udah nanemin bibit-bibit kesadaran yang sejalan banget sama Sustainable Development Goals, atau yang biasa kita kenal SDGs. Apa yang terjadi di kelasnya Butika itu benar-benar contoh nyata dari tujuan SDG nomor 4, pendidikan berkualitas. Ini bukan lagi teori di atas kertas, tapi bukti hidup gimana pendidikan yang bagus itu bisa mengubah cara pandang generasi muda terhadap dunia di sekitar mereka. Jadi, inilah inti dari semuanya. Dengan mengubah cara mengajarnya, Butika itu nggak cuma ngasih materi pelajaran, dia memberdayakan murid-muridnya untuk bisa melihat betapa berharganya komunitas dan lingkungan mereka sendiri. Sebuah perjalanan transformasi yang luar biasa, dari kebingungan menjadi sebuah pemahaman mendalam yang bikin mereka bangga.